Sekali lagi selamat datang kepada kita semua, kepada semua viewers-viewers kita, kepada Jom Sembang. Dan pada episode kali ini kita akan membahaskan sebuah topik lagi. Tapi sebelum itu kita akan mulakan dengan sebuah lagu. Jadi kita akan nyanyikan lagu Bagai Raja Wali. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayar tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan atas peluang untuk kami meneruskan episode ke-7 Jom Sembang kami pada kali ini. Biarlah Kau memberkati semua kami di sini dan juga diskusi kami, agar apa yang akan kami bincangkan sebentar nanti menjadi buah fikiran baru dan menjadi pedoman untuk semua kami dan juga para penonton di luar sana. Terima kasih Tuhan, bersama dengan kami dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, jadi topik kita pada hari ini atau pada kali ini adalah mengenai musik. Ya, di mana kita akan berbincang mengenai cara musik ini ataupun bagaimana musik ini secara mendalam dalam diri kita, secara spiritually, bagaimana ia berconnect dengan spiritual life kita, dan juga bagaimana ia berconnect dengan personality kita, perkembangan kita, dan juga bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Tapi sebelum kita mulakan, mungkin ada yang selalu kita punya episode dan mungkin perasaan ada muka-muka baru. Jadi sebelum itu kita introduce diri kita dulu. Kita mulakan daripada kawan kita. Alright, halo semuanya, nama saya Brandon, asal saya dari Sarawak. Ya, hai, nama saya Clara, saya dari Sarawak. Halo semua, nama saya Ibi, saya pun berasal dari Sarawak juga. Alright, halo semua, nama saya Andrew Lenz, sudah berada di episode sebelum nih. Selamat bertemu kembali. Dan hai semua, seperti yang Erlin katakan, selamat bertemu. Saya adalah Jasnel, merupakan host dalam episode kali ini. Jadi, tanpa melengahkan masa, jadi persoalan saya kepada kamu pada kali ini ialah secara personal lah, dalam pendapat kamu, bagaimana musik sudah, ataupun musik dalam gereja lah kita katakan, sudah mengubah ataupun memberi impact dalam kehidupan kita, kehidupan kamu lah. Coba siapa mau duluan dengan pendapat mereka? Oke, saya mulakan. Jadi kalau kita mau cakap dari segi di dalam gereja kan, musik memainkan peranan penting bagi saya sebab ya untuk saya personal, musik dapat mencapai sampai jiwa saya yang dalam, di mana bila kita mendengar lagu-lagu kita di gereja, lagu himnal, lagu Christian, ianya dapat mendekatkan jiwa saya dengan Tuhan, di mana saya rasa deep sense yang saya rasa sangat dekat dengan Tuhan bila saya dapat menyanyi, memuji mulia nama Tuhan.
yaitu melalui musik. Jadi ya, bagi saya musik itu sangat penting selain daripada cara kita yang lain untuk kita mendekatkan diri dengan Tuhan, musik juga memainkan peranan penting di dalam perkara itu. Ya. Yang lain ada pendapat? Bagi saya musik membesar di dalam gereja. Kita terekspos dengan musik sejak dari kecil kan. Kita sudah tahu lagu ini, lagu itu. Banyak lagu yang kita tahu sejak dari Cradle Roll, cakap dari kindergarten class. Dan bagi saya musik is part of worship dan part of life juga lah. Terima kasih dengan opinion. Ada lagi? Mungkin saya mau tambah lah kan, saya percaya musik ini juga boleh menyatukan kita. Nah, kenapa? Sebab kalau secara umumnya musik ini ada di mana-mana. Tidak kira dalam gereja ataupun di luar sana, luar daripada gereja. Musik kita boleh dengar dalam pelbagai jenis lah kan, banyak jenis musik. So, bila ada certain musik yang kita suka dan juga bila kita bertemu dengan orang yang mempunyai minat sama dengan kita dalam musik, pastinya ini juga boleh menjadikan bukan saja persahabatan tapi perhubungan sesama dengan sahabat kawan baru kita. Itu saya sangat setuju sebab saya pernah experience ini benda. Saya pergi satu tempat, saya dengar lagu. Lepas itu ada nih orang, dia tanya saya, "Bos, apa lagu kau dengar tuh?" Itu saya bilang, "Oh, saya dengar lagu." Waktu itu bukan lagu gereja, Oke. kita cakap saja lah lagu Indonesia. Saya dengar lagu Indonesia, "Oh, apa lagu apa nih?" "Oh, title dia ini." Terus saya bilang, "Oh, bagi saya kau punya playlist." "Oh, boleh. Ini. Dan lama kemudian kami berkawan dan macam Irul cakap, dia menyatukan kita juga. Jadi Yes. kalau kita bilang pasal musik ini dia memang universal lah, tidak semestinya dalam gereja saja. Dan kalau kita bilang dari setting gereja, saya percaya saya tahu satu persatu kamu ada experience satu benda yang mungkin saya boleh katakan berubah-ubah itu lagu. Betul tidak? Betul. Dalam camping, gereja. Jadi dalam peranan ini musik sepanjang saya percaya kita semua membesar dalam gereja. Ya. Peranan ini musik dalam gereja macam mana itu? Coba kamu kasih bahas opinion kamu. Peranan musik dalam gereja ya. Bagi saya dia sangat besar lah. Sebab musik selalunya orang yang mencipta musik kan, mereka yang art related punya mind kan, yang macam dia kreatif untuk create the lyrics, macam mana ada rhythm, macam mana. Tetapi soalan kamu tadi macam mana dia relate dengan live di gereja kan, worship. Jadi saya rasa dia kenapa dia boleh relate sebab dia relate dengan kita punya mental, kita punya body dan kita punya soul lah begitu. Macam dia cakap apa yang dari hati manusia itu terpancarkan dari apa yang dia dengar, apa yang dia influence, and music is a very big influence lah. Terima kasih. Mungkin Clara ada opinion juga. Bagi saya lah, kalau dekat gereja saya sendiri, kadang-kadang musik tuh boleh digantikan dengan khotbah. Ya. Ya. Ya, sangat menarik itu. Jadi ya betul lah apa yang Clara katakan tadi, kita selalu melihat juga di gereja kita masing-masing banyak yang menukarkan sesi khotbah menjadi khotbah dalam lagu kan. Jadi ya, lagu, musik ataupun musik bukan saja menjadi hiburan semata-mata untuk kita, kita juga boleh menggunakan talenta kita, yaitu untuk memuji Tuhan, untuk mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Mungkin pada setengah masa yang tertentu, apabila kita berada dalam keadaan yang tertentu juga, kita tidak dapat mengatakan apa yang kita mahu melalui doa. Tapi kita boleh menggunakan musik juga. Setengah verse, setengah ayat di dalam musik itu sangat mendekatkan hati kita, memperingatkan kita bahwa Tuhan itu dekat dengan kita apabila kita ingin memuji Dia. Jadi ya, kita juga boleh menggunakan musik itu menjadi salah satu elemen kita untuk memuji Tuhan kita. Terima kasih. Ada lagi mau ditambah? Mungkin saya mau tambah macam mana musik ini dalam worship gereja, dia juga salah satu yang dapat melengkapkan
dia kasih komplit kita punya worship. Hmm. Walaupun memang pada awalnya hanya suara kita sendiri yang kita gunakan untuk memuji nama Tuhan dalam worship, tapi saya percaya melalui instrumen yang musik kita gunakan ini juga dapat membawa kita lebih dekat kepada Kristus. Hmm. Terima kasih. Jadi senang cakap memang peranan musik dalam gereja ini sangatlah luas dari segi instrumen, dari segi menggantikan khotbah daripada yang the usual way, yaitu bercakap guna PowerPoint, kita boleh gantikan kepada sermon in music, kita katakan gitu kan. And then banyak lagi lah kalau kita kaitkan dengan worship. Jadi yang seterusnya, kalau dalam seremonis macam mana itu? Karena dalam gereja kita ini ada seremoni, contohnya perjamuan suci. Ya. Ada lagu-lagu yang tertentu kita harus nyanyikan. Lepas itu tiba-tiba ada yang bilang, "Oi, coba kita ganti sedikit itu lagu." Dia bilang. Ya. Tiba-tiba lagu yang, boleh katakan begitulah. Kita buat begitu saja. Coba apa pendapat kamu mengenai itu pula? Nah, seremoni ya. Ada pendapat? Maksud kamu yang apa tuh? Yang begini-begini? Begini-begini, oke. Mungkin kurang sedikit penjelasan saya yang begini-begini. Mungkin saya bagi satu contoh lah. Kita bilang kita lakukan perjamuan suci. Lepas itu lagu pertama kita nyanyi jangan lelah, jangan lelah, dia bilang begitu. Nah, adakah itu bagus untuk seremoni atau tidak? Sebab kalau kita katakan music in worship dalam seremoni perjamuan suci tersebut, memang worship ada juga. Tapi bagaimana itu? Bolehkah kita ubah-ubah itu lagu mengikut kita punya seremoni? Well, kalau kau mau bilang, bolehkah kita ubah lagu itu mengikut seremoni? Yes, bagi saya kita harus mengikut kesesuaian seremoni ataupun apa yang kita buat pada masa itulah. Contoh, macam kau bilang tadi untuk perjamuan suci. Bagaimana kita seharusnya mau nyanyikan jangan lelah masa itu, sedangkan apa yang kita buat itu memang betul-betul suci untuk kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan untuk perjamuan suci itu. Tapi bila kita menyanyikan lagu itu, memang lagu itu dapat menaikkan semangat kita, dapat menaikkan rasa kita, mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Tapi ya, kita melihat seremoni itu. Jadi kalau kita mau, ya, pada setiap masa juga apabila kita memuji mulia nama Tuhan, Yesus Tuhan berada dalam kita. Tapi kita juga perlu mengikut kesesuaian masa dan juga apa yang kita lakukan untuk Tuhan pada masa itu. Itu bagi saya. Ya. So maksudnya dalam arti kata lain, walaupun worship itu sangat syok, walaupun itu lagu memang kita kata uplifting dong bilang, tapi kalau ya bersemangat, tapi kalau bila bab-bab seremoni, kita harus ikut kesesuaian dengan seremoni tersebut lah kan. Oke. Ada pendapat lain yang mau ditambah? Saya mau tambah apa yang Brendan cakap tadi. Betul, saya percaya kita memang boleh ubah lagu, tapi ikut kesesuaian juga. So kalau tidak ikut kesesuaian mungkin boleh dia boleh cover to message apa yang sepatutnya berlaku pada masa itu. Nah, kalau contohnya tadi perjamuan suci kita bilang kan tadi, tiba-tiba kita nyanyi jangan lelah. Jadi memang tidak sesuai lah, kan kita macam berjamuan suci ini macam kita mau menyerahkan kehidupan kita kepada Yesus, kerendahan hati, tapi kita jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Message dia tidak connect connect dengan seremoni itu, dengan juga dengan lagu dan musik. So macam kita balik kepada yang tadi nih, mesti ada connection dia. Yes, ada connection. Yes. Mantap opinion kita. Jadi seterusnya, mungkin sebelum saya teruskan, ada lagi opinion lain? Tidak. Oke, seterusnya saya bagi kamu satu soalan lagi ataupun satu situasi. Macam mana? Sorry, suara saya ada masalah sedikit. Oke. Jadi macam mana dalam satu situasi ini kita katakan kita dalam camp belia.
Oh, camp belia. Camp belia. Hmm. Ini dia punya setting. Camp belia. Lepas tu ada slot-slot yang diberikan kepada setiap klub. Contohlah, klub kita panggil klub. Dibagikan satu slot untuk setiap klub untuk satu lagu. Jadi di sana kita kasih tunjuk kita punya connection sama Tuhan ataupun sekadar untuk isi itu slot. Nah, coba kamu pikirkan sekejap pasal ini. Oh. Gimana? Connection dengan Tuhan ataupun untuk sekadar mengisi slot kan. Yes, sebab ada masa-masa kita katakan dalam satu camp ini, oke, grup ini ataupun klub ini kamu diberikan pada masa ini Hmm. untuk nyanyi ataupun buat Penyanyi. apa-apa saja. Yes. Tapi kebiasaannya special song lah kan. Hmm. Jadi kamu rasa itu special song itu sekadar untuk isi itu slot ataupun mungkin kita ekspres ataupun tunjukkan kepada orang lain bahwa connection kita dengan Tuhan itu legit. Nah. Paham? Paham. Paham. Bagaimana itu? Mungkin ada opinion, ada pendapat? Saya rasa kalau untuk mengisi slot semata-mata mungkin ada juga lah kan, sebab selalunya kalau last minute program, "Wih, bolehkah kamu tolong nyanyi?" Gitu. Tapi saya rasa walaupun dia last minute, walaupun dia sekadar untuk mengisi itu slot, sama orang cakap, apakah lebih baik kalau kita apa yang kita keluarkan, terutamanya dia cakap in everything you do it for the glory of God kan. Yang kita keluarkan dengan suara kita, talenta yang sudah diberikan Tuhan, walaupun macam saya sih tidak pandai menyanyi, tidaklah pandai menyanyi, tapi just give it to God for glory of God, begitulah. Selain untuk mengisi slot itu saya rasa lah. Jadi saya mau tambah Evi punya tadi. Ya, bila youth director kita ataupun siapa-siapa yang menganjurkan program belia memberikan kita slot untuk penyanyi ataupun special song, kita bilang, bagi saya kita harus ingat apa tujuannya asalnya, yaitu memuji Tuhan kan. Jadi bila kita diberi peluang itu untuk penyanyi ataupun memberi special song, bila kita ingat apa tujuannya pertama, yaitu memuji Tuhan, yaitu praise God. Ya, kadang-kadang ada setengah orang mungkin menggunakan talenta mereka untuk melakukan perkara tersebut, tapi apa yang mereka lakukan terlebih kepada diri mereka sendiri, yaitu memuji dengan nyanyi beralun-alun apa semua begitu. Tapi mereka lupa bahwa apa tujuan mereka, yaitu untuk memuji Tuhan, menaikkan nama Tuhan begitu. Jadi bagi saya, ya, untuk slot-slot begitu tadi, seharusnya lagu yang dibawa haruslah membawa message yang dapat memberi impak kepada pendengar yang di sekeliling mereka juga. Jangan hanya membawa lagu yang menaikkan semangat, tapi message dia tidak jelas begitu. Biarlah message dia yang pertama yang jelas dahulu, dan juga tujuan dia dapat menaikkan nama Tuhan. Itu bagi saya. Bagi saya lah, nyanyian nih boleh dikatakan macam Ibi cakap, dia bukan pandai sangat menyanyi. Macam saya pun tidak saya kata saya ni pandai menyanyi, tapi syukur suara yang diberi Tuhan kita gunalah seelok-eloknya, sebaik-baiknya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi jangan sia-siakan talenta yang diberi. Mungkin saya tambah sedikit lah. Balik-balik saya dengar kamu bilang saya tidak pandai nyanyi, tapi kita buat for the glory of God. Iya. Lepas itu ada yang bilang saya tidak pandai nyanyi, tapi kalau kena suruh saya buat juga begitu. Karena jangan sia-siakan talenta kita. Iya. Saya ada satu cerita. Ada satu kawan saya ini, dia sekarang di sini di sekolah kita juga. Tapi saya mau sebut nama. Batu. Saya ada satu kawan, dia suka musik. Dia suka dengar lagu begini, dia suka lagu dengar majority lagu gereja lah gitu. Tapi dia katakan kepada saya, "Bro, kau ikut choir. Macam mana kau beli nyanyi?" Hah? Apa maksud kau? Apa soalan tuh? Dia tanya lah. Saya di choir kan Ya. dulu. Lepas tu ini kawan tanya. Saya balik-balik saya nampak di choir dan dia suka dengan lagu worship. Lepas tu dia tanya, "Bro, kau di choir. Macam mana kau pandai nyanyi?" Dia bilang. Terus saya tanya, "Apa maksud kau, bro?"
Lepas itu dia bilang, "Saya suka dengar lagu ini, saya suka dengar artis begini, tapi saya tidak pandai nyanyi." "Kenapa itu?" Dia bilang. Lepas tuh saya bagi pendapat saya kepada dia lah. "Oh, mungkin kau perlu praktis lebih yang the usual lah untuk bagi encouragement." Lepas tuh saya pun bilang, "Tapi tidak semestinya kau pandai bernyanyi membuat kau stuck untuk tidak teruskan keminatan kau dalam musik." Nah, begitu juga dalam gereja kita. Tidak semestinya kita tidak pandai nyanyi, tidak pandai main alat musik, kita bilang, "Oh, saya tidak maulah bab-bab musik nih, saya tidak pandai." Tapi di rumah dengar-dengar lagu Hillsong, Ya. Ya. Gaither. Nah, jangan malu-malu kalau bab-bab musik ini. Ya. Ya. Jadi itu satu cerita yang adalah sambil kaitkan sedikit. Nah, Tunjukkan bakat walaupun tidak berbakat. yes. Mantap lah. Ya. Oke. Terus saya mention pula kan pasal lagu yang macam Hillsong, Gaither tadi. Ya. Jadi coba kamu bagi pendapat lah mengenai saya percaya ada di antara viewers kita yang bilang, bolehkah kita guna lagu Hillsong dalam gereja begitu? Nah, coba dari segi lirik dia, dorang punya cara permainan, coba apa pendapat kita mengenai ini? Hillsong. Hmm. Contoh Hillsong yang kita boleh kasih contoh apa? Contoh Ocean. Hillsong, Ocean. Ocean, ada lagu mungkin bukan semestinya Hillsong lah, mungkin lagu Gaither begitu. Gitu ya. Ya. Gaither, Heritage Singers. Bolehkah kita guna itu? Untuk dalam konteks dalam special song kah atau Apa-apa sajalah, apa-apa saja? apa-apa. Kita kasih general lah. Hmm. Irol mungkin? Iya. Secara pribadi bagi saya boleh sebab mungkin melalui ini lagu Hillsong ataupun Gaither Vocal Band ini kita juga mengenal Yesus Kristus. Tapi kena hati-hati juga. Kenapa hati-hati? Saya bilang kadang-kadang bagi saya especially Hillsong kita perlu tengok lirik dia. Kadang-kadang dia tidak sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Nah, jadi ya boleh kita dengar Hillsong ataupun kita buat dalam gereja, tapi kena hati-hati memilih bagi saya pribadi. Ya. Mungkin adalah lirik yang bilang instead of kita praise God, tiba-tiba kita secara tidak langsung praise diri kita, dia punya lirik begitu kan? Nah, mungkin ada lagi mau ditambah? Saya ada satu lah. Mungkin ini a bit sensitif lah kalau saya yang bilang, sebab mulut saya ini agak yes. Mungkin a bit sensitif, tapi pernah satu ketika Gaither Vocal punya lagu itu dalam gereja kita tidak berapa kena terima. Nah, pernah ada satu ketika, tapi kalau bilang tidak semestinya Gaither Vocal saja, alat musik yang dipakai pun dipersoalkan sudah. Contohnya piano. Pernah dulu, sebab piano ini pernah ataupun selalu dipakai dalam bar, dalam jazz bar gitu. Jadi banyak anggota gereja mengatakan ini benda tidak bagus. Kenapa? Kenapa tidak bagus? Dorang pakai di bar. Apa kaitan bar dengan worship? Di sana dia bilang cara mereka gunakan ini alat tidaklah sesuai. Jadi macam Cyril katakan tadi, ya kita boleh guna Hillsong, Gaither Vocal, Heritage Singers, tapi ada beberapa lagu yang kita harus tapis dia punya lyrics kalau kita mau try gunakan kepada orang lain gitu. Tapi saya percaya kalau kita bilang Gaither Vocal, Heritage Singers, saya tahu kebanyakan lyrics orang dari Bible. Ya. Jadi ada yang mau ditambah? Saya suka tadi Errol punya poin bila dia cakap lyrics dia perlu
sesuai dengan konteks dari Alkitab dan macam-macam juga heritage Singa punya lagu. And saya suka, saya rasa kita semua tahu satu lagu dari Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku kan ya. Ah, Jadi itu pun salah satu lagu yang saya rasa sesuai untuk tiba macam scripture songs yang memang dari ayat Alkitab sendiri. Dan at the same time macam kita ada lagu We Have This Hope, dia sesuai dengan message message kita sebagai gereja Seventh Day Adventist untuk apa orang cakap tuh untuk share begitulah kan. So macam yang kita sebut tadi, message di dalam lagu is something that we want to share to others juga, apa it's a reflection juga begitu. Mungkin satu lagi pendapat. Benar. Ya, saya juga tidak nafikan, saya pun dengar lagu begitu. Ya, lagu worship tapi bukan himne lah. Maksud masuk lirik dia ada juga yang bagus. Macam satu yang saya suka nih, maksud lirik dia bilang, bukalah hati saya untuk mengenal Engkau Tuhan begitu. Tapi ya seperti yang kita bincangkan tadi, biarlah kalau lagu itu seharusnya sebolehnya diambil daripada pimpinan Alkitab, di mana seharusnya memang tujuan dia untuk memuji nama Tuhan begitu. Sesuai ya, saya selalu baca, saya selalu digalakkan juga apabila mau mendengar musik ataupun mencipta musik worship baru, biarlah lirik-lirik dia itu diambil daripada Alkitab begitu, supaya memang tujuan dia tidak beralih daripada memuji Tuhan begitu. Oke, terima kasih. Jadi kalau kita bilang pasal musik nih memang banyak lah kita boleh bahas. Tapi saya rasa sampai sini saja dulu kita punya discussion. Oke. Jadi jangan lupa kepada yang viewers di sana untuk stay on tune kepada episode-episode seterusnya dan juga mengulang lagi episode ini. Kalau ada soalan bolehlah letak di ruangan komen, dan juga jangan lupa untuk sentiasa alert dengan episode yang akan datang. Jadi itu saja daripada kami pada kali ini. Terima kasih dan berjumpa di episode seterusnya.